Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami dari Universitas Cahaya Bangsa yang akan menjalankan program dari kesehatan masyarakat, yaitu program Kesmaskop. Dari mana Kesmaskop ini mengangkat isu-isu tentang permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia. Contohnya yang ada di daerah kita itu di Kalimantan Selatan. Nah, tema yang akan kami angkat hari ini teman-teman yaitu tingginya tingkat pernikahan dini di Kalimantan Selatan, adat atau tren yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, di samping saya ada narasumber saya yaitu dari dosen saya juga, yaitu ada Bapak Dr. Andes Abdul Basit SKMMMKes, yaitu yang akan menjadi narasumber selama jalannya acara ini dan menjelaskan tentang permasalahan tingkat pernikahan dini di Kalimantan Selatan, teman-teman. Nah, tujuan pertama ini kami akan menjelaskan dulu sedikit, teman-teman, bahwa tingkatan kesadaran remaja tentang permasalahan pernikahan dini ini dengan harapan juga bisa membantu mereka mencegah terjadinya pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup remaja. Ini bagaimana kita bisa mempromosikan serta memberikan penyuluhan kepada remaja untuk menghindari adanya pernikahan dini. Nah, selama bertahun-tahun pula Kalimantan Selatan termasuk penyumbang angka pernikahan dini yang lumayan tinggi, teman-teman. Di Indonesia juga terjadinya pernikahan dini ini tersebut dilantari oleh alasan ekonomi. Nah, adanya ekonomi pula ada pendidikan, lingkungan, dan budaya serta keyakinan yang mengakibatkan pernikahan dini ini semakin meronta-ronta. Lalu pergaulan bebas ini membuat remaja semakin berdampak negatif. Nah, maka dari itu pernikahan dini ini di Kalimantan Selatan dilantari juga oleh adat atau juga tren yang berkembang di masyarakat. Menikah secara dini pun hal yang wajar daripada anak yang melakukan perzinahan atau stigma negatif bagi perempuan yang sudah pubertas namun tidak menikah. Jadi kenapa kami mengangkat ini? Alasannya untuk mencegah pernikahan dini di kalangan remaja di Kalimantan Selatan. Nah, saya mau bertanya nih Pak, bagaimana pandangan Bapak tingkatnya pernikahan dini di Kalimantan Selatan ini Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan atas kepercayaan ya Bapak menjadi narasumber pada hari ini dalam rangka program menjalankan program Kesmas ya. Kesmas. Nah, terkait dengan topik kita adalah pernikahan ini ya, tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa pernikahan dini yang tinggi di Kalimantan Selatan ini ada apa tren ya. Nah, sebelum masuk ke situ saya sampaikan data dulu ya. Benar nggak di Kalimantan Selatan nih penyumbang tertinggi pernikahan dini ya. Hasil survei BPS di tahun 2021 Kalimantan Selatan itu nomor 4 ya, masuk tinggi ya, penyumbang pernikahan dini di Indonesia ya. Nomor 4. Nah, nomor 1-nya itu Sulawesi Barat, nomor 2 Nusa Tenggara Barat, nomor 3 Kalimantan Tengah ya. Angkanya berapa Kalimantan Selatan? Angkanya mencapai 15,30% pernikahan dini. Jauh di atas angka nasional. Rata-rata nasional itu hanya 11,21%. Benar itu bahwa salah satu penyumbang angka tertinggi pernikahan dini Kalimantan Selatan. Ini tahun 2021. Kalau kita menengok setback ke belakang, angka itu malah lebih jauh lagi. Lumayan, udah turun ini. Ya, tahun 2000 data tahun 2019 ya atau 2020
itu malah ranking 1. Wow, peringkat 1 ya Pak. Peringkat 1 Kalimantan Selatan ya. Nah ini menjadi perhatian kita yang khususnya kita ya kalangan akademisi mahasiswa, perhatian ya apa yang perlu dilakukan untuk menekan nilai ini, kemudian juga apa masyarakat harus tahu dampaknya apa ya. Banyak masyarakat ya, sekelompok atau sebagian masyarakat yang mengabaikan dampaknya. Nah, dampaknya itu yang harus kita tahu ya. Lebih lanjut saya akan sampaikan nanti. Nah tadi dikatakan ada apa tren gitu ya, dua-duanya ya, dua-duanya ya. Tinggal nanti persentasenya mana yang banyak adat ya, karena adat, kemudian yang tren ini saling terkait gitu ya. Penyebab terjadinya pernikahan ini kalau tren ya, nah kita tahu sekarang ya, maraknya dampak teknologi informasi, itu maraknya informasi yang tidak bisa terbendung oleh kita semua ya, terutama usia dini tadi, usia remaja ya, yang belum dewasa. Nah, semua bisa diakses ya, informasi-informasi terkait. Contoh namanya ya, sekarang di media informasi itu media mainstream, media sosial ya, tontonan yang menampilkan romantisme namanya ya, romantisme remaja, hubungan remaja ya, pergaulan bebas itu marak terjadi. Nah sehingga ini bisa menjadi contoh sebenarnya dalam tanda kutip ya, menjadi tren gitu ya, karena informasi ini tidak bisa dibatasi. Nah ini menjadi tren karena banyak yang dilihat di media informasi ya, media mainstream, media sosial ataupun informasi yang lain. Itu satu tren jadi ya. Yang kedua apa adat, tadi sudah sampaikan, sudah moderator sampaikan, apakah adat ini pernikahan ini ya. Nah, ada kepercayaan, ada adat yang berdasarkan agama dan keyakinan khususnya umat Islam ya. Ketika pubertas katanya anak perempuannya itu sudah masa puber, menginjak dewasa, ditandai dengan pamannya tanda menstruasi, umpamanya ini sudah ada hak boleh dinikahkan daripada terjadi hal-hal yang negatif, pergaulan bebas umpamanya. Orang tua bisa tenang, orang tua tidak menanggung dosa gitu. Dikawinkan saja, dinikahkan saja ya, nikahkan saja, dan walaupun dalam usia muda. Nah ini kan sebuah keyakinan menjadi ada kebiasaan yang turun-temurun terjadi juga di masyarakat kita. Nah ini juga bisa menjadi penyumbang ya. Nah oleh karena itu kalau kita melihat undang-undang kebijakannya ya, kebijakan tentang usia pernikahan. Nah, jadi perlu tahu nih, usia pernikahan ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu mengatakan bahwa pernikahan laki-laki dan perempuan minimal usia 19 tahun. Di bawah itu tidak boleh ya, undang-undang itu tidak boleh 19 tahun. Nah kalau undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ya, kalau tidak salah tolong dikoreksi, itu tidak seperti itu bunyinya, makanya gradiasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tadi. Nah bunyinya di situ ya, pernikahan itu laki-laki itu 19 tahun minimal, perempuan 16 tahun. Ya ini masalah. Nah, mungkin saja ini perhatian kita, sosialisasi undang-undang ini perlu dimarahkan supaya tahu 19 tahun. Nah kalau dari aspek kesehatan juga itu 20 sampai 24 ya, itu yang udah matang ya dari sisi organ reproduksi wanita. Nah itu saya kira pandangan saya tentang pernikahan ini ya. Nah iya, terima kasih Pak. Lalu nih ada pertanyaan dari saya juga, menurut Bapak juga nih selaku dosen kesehatan masyarakat Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai tingginya kasus pernikahan dini di Kalimantan Selatan Pak? Ya. Nah itu saja sih. Oke, baik. Jadi tingginya kasus pernikahan dini di Kalimantan Selatan itu menjadi apa ya, menjadi perhatian kita ya, perhatian
akademisi, kemudian akademisi itu termasuk pemerhati pendidikan, ya. Nah, kemudian mahasiswa. Nah, bagaimana kita menekan angka ini? Ya, perlu nanti ada ada upaya-upaya atau solusi mengatasi atau menekan maraknya pernikahan ini. Ya. Dan ini aksesnya tadi banyak. Ada nanti terkait juga bisa terkait dengan masalah resiko kesehatan. Ya, ketika terjadi pernikahan dini pada wanita. Kemudian masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Saya kira itu. Oh ya, nah jadi kan permasalahan pernikahan dini ini wajib kita jaga juga ya Pak, untuk mengurangi angka peningkatan di Kalimantan Selatan juga. Nah, jadi teman-teman sudah disampaikan oleh narasumber tadi, oleh Bapak Basit, banyak informasi atau media-media yang masuk untuk di tren pernikahan dini. Jadi bagaimana kalian bisa menggunakan sosial media dengan baik dan benar. Lalu pertanyaan yang kedua nih Pak, faktornya apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini ini di kalangan remaja Pak? Ya, baik ya. Jadi banyak faktor sebenarnya ya. Nanti kalau kita melihat per daerah itu memang ada masing-masing spesifikasi perbedaan penyebabnya itu. Nah, tapi secara umum saya bisa sampaikan bahwa faktor atau penyebab terjadinya pernikahan itu ya satu adalah faktor ekonomi. Dan ini banyak artikel atau jurnal yang bisa kita baca gitu ya. Nah, faktor ekonomi misal kalau saya menstir dari hasil pernyataan dari Badan Kesehatan Seks dan Reproduksi PBB itu hasil penelitian bahwa keluarga ya perempuan dari keluarga yang ekonominya rendah itu resikonya 2 kali lebih besar dibanding dari keluarga yang ekonominya tinggi. Terjadi pernikahan ini risikonya lebih besar. Keluarga yang tidak mampu tadi risiko terjadi pernikahan dini 2 kali lebih besar dibanding keluarga yang mampu. Artinya ekonomi kan? Iya. Ketika ekonomi di bawah rata-rata itu rawan terjadi pernikahan dini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendidikan. Pendidikan sudah pasti ya. Pendidikan ini kan merubah wawasan kita, mindset kita, ya, merubah perilaku dan tindakan kita karena adanya pendidikan. Maksudnya informasi tentang pernikahan dini, hal-hal yang positif, maka itu bisa berubah. Tapi kalau pendidikannya tidak ada, kita rendah, ya, atau informasi tidak bisa diterima, dicerna dengan baik, maka bisa saja perilaku itu tetap terjadi. Ya. Jadi yang kedua, pendidikan bisa terjadi seperti penyebab tingginya angka pernikahan ini. Nah, yang ketiga bisa saja penyebabnya adalah lingkungan sosial, termasuk saya katakan tadi adalah maraknya, masifnya perkembangan teknologi informasi. Itu tidak bisa dibatasi. Ya, itu menjadi masalah. Kemudian konten-konten yang isinya umpamanya tontonan-tontonan yang terkait dengan romantisme remaja tadi saya katakan, ya, hubungan atau interaksi usia muda, ya, anak-anak remaja. Nah, ini menjadi tontonan. Jangan-jangan itu menjadi contoh gitu oleh teman-teman kita ya yang usia dini tadi. Nah, ini menjadi pengaruh juga, penyebab. Sehingga saya katakan tren kan jadi tren kan. Oh, orang seperti ini ya, dan itu terjadi ya, terjadi di tempat kita, ini wilayah kita ya. Karena tidak ada batasan kan, teknologi informasi itu tidak ada batasan karena kan dia masuk terus ya. Nah,
yang keempat, ya tadi bisa karena tadi ada keyakinan tadi, ya itu karena masih ada keyakinan, ada kebiasaan orang tua itu menikahkan anaknya, ya anak perempuannya di sini daripada nanti terjadi masalah-masalah apa namanya masalah-masalah tanda kutip ya ini seks bebas, hukuman bebas, dan ini paham orang tua kita itu berdosa gitu. Agama kita mengajarkan seperti itu. Nah, sehingga dinikahkan dan itu tidak ada masalah. Nah ini ya, ini kebiasaan nih. Apalagi sekarang trennya tadi saya katakan dunia teknologi informasi perbaluan bebas itu sekarang marak terjadi ya, marak terjadi. Masuk globalisasi sih. Iya, globalisasi ya. Informasi dari manapun sekarang bisa masuk, bisa kita lihat. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Oleh karena itu supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan oleh orang tua dan mencoreng nama baik orang tua, maka dinikahkan walaupun usia muda. Nah, itu kan ada kebiasaan keyakinan seperti itu di semua masyarakat. Dan ini tidak bisa disalahkan juga. Ya. Tapi bagaimana nanti ya upaya-upaya apa namanya edukasi pada kelompok-kelompok masyarakat, orang tua, kelompok-kelompok perempuan tentang dampaknya kalau nikah usia dini itu yang perlu tahu. Iya. Nah saya kira itu ya. Jadi patut teman-teman ketahui kan tadi faktornya ada 4 nih yang disampaikan oleh Pak Basri tadi, yaitu ada faktor ekonomi, ya kan Pak? Yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada lingkungan sosial, yang keempat itu adat. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengetahui bahwa maraknya pernikahan dini ini harus segera juga kita cegah juga, dan sebagai orang yang lebih tua juga kita harus bisa mengayomi agar pernikahan dini ini akan menurun serta memberikan stigma yang positif kepada teman-teman yang ada di sana. Nah, ini ada lagi nih Pak, pertanyaan ketiga nih. Apa saja dampak atau resiko yang muncul nih akibat dari pernikahan dini di kalangan remaja dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial? Oke, bagus nih. Jadi dampaknya itu yang harus tahu gitu. Ya orang tua juga harus tahu. Remaja tadi, remaja putri khususnya, bukan saja remaja putri ya, remaja putranya juga harus tahu dampaknya. Karena tidak mungkin pernikahan terjadi kalau perempuannya aja gitu kan. Iya. Ya, pasti laki-lakinya juga. Pasti. Nah, oleh karena itu harus tahu dampaknya. Ada dua tadi ditanya ya, dari aspek kesehatan, yang kedua dari aspek kesejahteraan sosial. Saya dari aspek kesejahteraan sosial itu, ya, aspek kesejahteraan sosial, ya, itu sangat besar dampaknya. Ya, ketika terjadi pernikahan ini, nikah dalam usia muda, yaitu berdampak nanti pada pendidikan. Kadang-kadang yang nikah usia dini itu masih tidak sekolah atau tidak sekolah, selesai sekolah, putus sekolah dan seterusnya, kuliah umpamanya ya, putus ya, terganggu kuliahnya, terganggu pendidikannya. Nah itu kan masalah dampaknya, berdampak pada apa namanya pendidikannya, ya. Nah, ditarik lagi lebih jauh, ya nanti berdampak pada karirnya, karir dua-duanya biasanya, karir wanitanya. Kan ini hidup ini kan ingin apa ya kita ya, ingin bahagia, sejahtera gitu kan, lahir dan mati. Nah, tapi ada masalah yang terjadi. Ya pendidikan tidak maksimal secara formal ya, kemudian tadi masalah karir terputus gitu karena nikah dini tadi. Ya, akhirnya masa depan nggak jelas. Bisa terjadi seperti itu. Ya, nah ini satu sisi. Saya berbicara umum, tapi ada kondisi tertentu, ada keluarga-keluarga yang mampu, biasanya tidak masalah, dia bisa handle semua itu, gitu, orang kaya, orang mampu, dia bisa handle semua, dia yang membiayai anak-anaknya yang sudah nikah tadi. Tapi kalau dia tidak mampu, gimana? Apa yang terjadi? Nah itu ya. Iya. Itu.
Nah kemudian itu aspek kesejahteraan sosial dampaknya. Nah ini kita orang kesehatan, orang kesmas, dampak kesehatan ini juga sangat penting kita ketahui ya, dan berisiko, sangat berisiko ya. Pernikahan usia dini ya, di bawah umur tadi, risikonya apa? Yang pertama dan khususnya putri perempuannya, dia secara fisik ya, secara organ reproduksi itu belum matang ya, belum matang, itu nanti berdampak pada proses kehamilan. Proses kehamilan seperti itu bisa saja nanti berdampak juga pada ini lahir prematur, pendarahan, ya. Lahir prematur, pendarahan, ya, kemudian juga kemunduran ya istilahnya. Ya. Kemunduran. Kenapa? Karena belum siap dari organ reproduksi. Nah itu dampak kesehatan, dan akhirnya kalau kita kaitkan dengan stunting, kita orang kesmas ya, stunting itu juga nanti berdampak ya, karena ibunya ini tidak siap. Ya, stunting itu penyebabnya ya, mungkin teman-teman mahasiswa ini sudah tahu, sering kita diskusikan, penyebabnya ada dua. Dari ibunya itu sebelum dia nikah, sebelum jadi ibu sudah harus siap. Nah, usianya tadi harus memenuhi syarat ya, gizinya dan seterusnya ya. Kemudian dari nanti anaknya ketika dia lahir, karena kita akan bisa mengukur stunting itu 0 sampai 2 tahun atau tadi kan ya. Ya setelah itu sulit ya, kalau setelah 2 tahun sulit itu dirubah, tapi kita ingin memperbaiki itu 2 tahun ya, 2 tahun. Nah oleh karena itu dampak yang sangat besar itu adalah dampak kesehatan ketika terjadi pernikahan dini. Jadi tidak siap dari aspek kesehatan reproduksi. Nah kemudian tadi saya tambahkan masalah-masalah dampak kesejahteraan sosial, selain tadi pendidikan terhambat, karir, ya, juga ada masalah-masalah dampak yang lain yang sifatnya sifatnya masalah-masalah terkait dengan hubungan keluarga. Bisa terjadi perceraian. Itu nanti hubungan perceraian, pertengkaran dan seterusnya. Kenapa? Semua tidak siap, ekonomi tidak siap, pendidikan tidak siap, ya semuanya bermasalah. Ya, akhirnya saya kira itu besar sekali dan banyak dampaknya. Belum kita bicara yang 2 hal ini saja sudah kita rasakan, bisa kita lihat itu dampak pada masyarakat. Oke, itu saya kira. Nah, itu bila dampak risiko yang muncul diakibatkan bila pernikahan ini. Jadi teman-teman diharapkan juga saya juga harus bisa mengontrol diri saya juga ya kan untuk mempermasalahkan pergaulan bebas serta lingkungan sosial ini yang sangat berdampak sekali menurut saya gitu. Ibaratnya tuh kita berteman itu jangan salah pilih lah. Bagaimana untuk mencegah pergaulan bebas. Nah, dampaknya ini juga sangat relevan sekali karena apa? Meningkatkan angka pernikahan dini ini semakin meningkat. Lalu pencegahan kita ini sebagai ahli kesehatan masyarakat seharusnya lebih mengayomi kan Pak. Nah, dengan adanya pendidikan tadi, dampak untuk pendidikan tadi, jadi orang tua bisa mengenali atau memberikan arahan kepada anaknya agar tercegah akibat dari pernikahan dini ini. Nah, jadi perlu diingat ya teman-teman bahwa lingkungan sosial dan pendidikan serta pengetahuan itu sangat penting untuk kita mencegah peningkatan pernikahan dini di Kalimantan Selatan ini. Nah, lalu pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, bagaimana cara untuk meminimalisir peningkatan angka pernikahan dini di Kalimantan Selatan Pak? Ya, baik ya. Jadi untuk meminimalisir atau mengurangi bahkan mencegah ya, terjadinya pernikahan dini, kalau kita lihat angka tadi ya, prosentase sangat kita melihatnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya urutan yang keempat
tahun berikutnya. Ya, mudah-mudahan nggak turun. Nah, bagaimana cara meminimalisirnya? Ada dua hal ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama di sektor publik. Sektor publik itu pemerintah ya, melakukan upaya-upaya edukasi, penyuluhan, ya, sosialisasi tentang pernikahan dini ini, baik masalah penyebabnya, kemudian dampaknya, upaya-upaya yang harus dilakukan. Nah, contoh, ya, kalau ranah publik itu di sekolah ada satu momen tertentu memberikan penjelasan kepada siswa tentang pernikahan ini ya di sekolah, itu ranah publik. Kemudian sekarang ya di Departemen Agama itu juga ada ya, sosialisasi tentang pernikahan. Nah, itu perlu dimanakan ya, yang sifatnya tadi publik ya, kebijakan-kebijakan atau program-program dari pemerintah yang dilakukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah di ranah domestik. Ya, ranah domestik itu ranah keluarga. Keluarga kita. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak. Kesamping lagi siapa? Paman, keluarga ya. Nah, ini harus tahu. Dan ini juga harus dilakukan upaya-upaya edukasi kepada mereka nih, di lingkungan domestik nih, ya, supaya nanti mengambil keputusan atau kebijakan di lingkungan rumah tangga paham, mengetahui, apalagi dari aspek adat tadi diajarkan, bisa saja memahami sehingga dia tidak mau menikahkan anaknya lebih dini. Ada dampaknya. Tinggal nanti bagaimana solusinya mengatasi masalah pergaulan bebas. Perhatian orang tua lebih ekstra gitu ya kan? Lebih ekstra bisa dilakukan gitu. Tapi juga tidak melakukan menikahkan anaknya lebih cepat. Satu sisi kita harus memperhatikan anak kita ya. Nah, itu juga harus ada edukasi dari mungkin kelompok-kelompok perempuan ya, kemudian lembaga-lembaga peduli terhadap anak dan perempuan ya. Banyak di masyarakat ini harus masih dilakukan gitu di lingkungan domestik, lingkungan keluarga ini. Banyak keluarga kita ya yang belum tahu. Contoh bisa undang-undang yang saya sebut tadi, Undang-Undang Nomor 16 2019. Itu banyak yang nggak tahu. Jadi itu perlu disosialisasikan bahwa pernikahan itu yang paling minimal pria dan wanita 19 tahun. Matang dari aspek fisik, mental, ya, kemudian juga kesehatan tadi kalau perempuan itu ya organ reproduksinya udah matang, ya sudah siap semua, nggak ada masalah, ya masalah nanti menjalani hidup pernikahan ini kan ya, jangka panjang kan? Iya, jangka panjang. Cita-citanya biasanya itu sakit mati, gitu. Ya, panjang kan? Perlu persiapan segala sesuatu. Ya, saya kira itu solusinya tadi. Jadi edukasi, ya kemudian informasi, penyuluhan itu harus dimarakan di berbagai segi, di berbagai kelompok masyarakat, terutama ranah domestik tadi, keluarga yang penting. Ya, ujung kompak. Oke, saya kira. Oke, terima kasih Bapak. Nah, jadi teman-teman tahu kan bahwa pernikahan dini maraknya juga kita harus mencegah. Bagaimana kita untuk meminimalisirkan juga tentang masalah penyuluhan tadi Pak. Nah, serta juga untuk teman-teman yang ada di sana juga jangan menikah secara dini, nikahlah secara matang. Nah, lalu karena ini di penghujung acara Kesmas Talk ini, lalu apa kesan dan kesan Bapak untuk masalah tema pernikahan dini ini Pak, untuk Kesmas Talk yang ada di program ini Pak? Ya, baik ya. Kesan saya dengan tema ini sangat bagus sebenarnya. Dan ini tren sekarang update ya, artinya
tidak kadaluarsa ini judulnya. Dan ini yang terjadi sekarang. Dan ini saya berharap ya bisa dikembangkan lagi, bukan sekedar talk show, ya bisa dikembangkan dengan seminar yang mendatangkan pakar-pakar, ahli-ahli di bidang kesehatan reproduksi, kemudian ahli di bidang perempuan, ahli bidang sosial dan seterusnya. Saya kira pendidikan dan sosial itu perlu untuk membahas lebih jauh tentang pernikahan ini. Dan kita menghadirkan kalau perlu remaja-remaja dari sekolah-sekolah, sekolah-sekolah yang kelas berapa? Kelas 1 sampai 3 ya, tidak yang kelas 3 ya. Di sekolah menengah itu memang sudah masanya tuh. Dan itu harus bersiap beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi kemudian situasi sekarang yang saya katakan tadi marah dengan syarat dengan teknologi informasi, ya, masih informasi yang masuk. Saya kira itu alasan saya terhadap program. Saya apresiasi lah untuk program kesehatan masyarakat. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja pesan dan kesan dari Bapak narasumber, yaitu Bapak Dr. Andes Abdul Basit SMNS juga. Nah, lalu saya akan memberikan pesan dan pesan juga sebagai moderator. Jadi terima kasih banyak Bapak atas ilmu dan pembelajarannya yang sudah Bapak bagi kepada kami juga semua hari ini. Nah, jadi teman-teman, mungkin di dalam masyarakat masing-masing mempunyai budaya atau persepsi yang berbeda, ya kan Pak? Nah, lalu bahwa jika seorang anak yang di bawah umur sudah mengenal namanya lawan jenis, bisa-bisa orang tua untuk mengayomi serta memberikan pengetahuan lebih kepada anaknya. Nah, lalu di masyarakat pun juga harus tetap langsung menikahkan saja apabila ada terjadinya perzinaan, untuk menghindari Pak, ya kan, stigma-stigma negatif. Nah, menurut saya juga ini tidak salah juga, orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, ya kan. Tetapi jika menikah di bawah umur, resikonya rentan terhadap kesehatan yang sudah dijelaskan oleh Pak Basit tadi kan, rentan sekali karena dia belum siap teman-teman untuk menikah secara mental, secara ekonomi, serta secara untuk berumah tangga nanti. Nah, sangat besar juga malah akan membahayakan kesehatan seorang perempuan ketika belum cukup umur, belum dewasa juga, maka rentan dalam berumah tangga dan rentan juga untuk bereproduksi dalam kandungannya nanti. Dalam tanda kutip nanti dia akan bisa mengakibatkan keguguran, tadi yang akan pendarahan. Nah, jadi bayi prematur juga. Jadi teman-teman janganlah juga sampai pernikahan dini ini dilaksanakan di bawah umur, sesuai dengan perundang-undang tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Basit tadi kan, nomor 16 tahun 2019. Tahun 2019. Nah, bahwasanya pernikahan dini itu untuk usia laki-laki itu di umur 19 tahun kan ya Pak? Perempuan 19 tahun juga. Nah, jadi pesan yang untuk remaja juga, kalian boleh mengenal saling lawan jenis juga, tetapi kalian harus tahu juga batasan-batasan untuk mengontrol kalian, untuk menjaga harga diri kalian, untuk meningkatkan prestasi-prestasi yang kalian inginkan juga, supaya orang-orang yang di luar sana akan tetap percaya kepada kalian, agar kalian bisa menjaga diri kalian untuk menjadi yang baik dan lebih terbaik lagi. Mungkin itu saja pesan saya sebagai moderator Lijam Asma Maulana, izin undur diri, pamit juga. Terima kasih juga kepada Bapak Basit untuk arahan dan memberikan ilmunya kepada kami. Semoga apa yang disampaikan tadi semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin itu saja dari saya. Ada sepatah dua kata, yaitu pantun dari saya.
kupu-kupu di atas awan. Sampai jumpa kawan. Ya.